rumah sakit penuh di mana-mana ya. Bahkan beberapa rumah sakit sudah menutup IGD-nya untuk pasien COVID. Dikarenakan ruangan dan ICU mereka sudah tidak cukup lagi. Nah, bagaimana kalau kita terkena COVID dan kita perlu isolasi mandiri? Simak video saya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, salam kenal ya. Saya Dr. Sasa. Buat yang masih baru, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena saya akan terus update info kesehatan yang penting dan menarik untuk teman-teman ketahui ya. Nah, yang kali ini saya ingin membahas mengenai isolasi mandiri. Sebelumnya saya menghimbau benar-benar untuk teman-teman jaga prokes dengan ketat ya. Yuk kita putus mata rantai virus ini supaya virus ini tidak lagi menjadi semakin ganas dan tidak mengalami mutasi terus-menerus ya. Karena kita tahu ketika virus ini semakin menyebar dari orang ke orang, maka virusnya akan mengalami mutasi dan bisa saja mutasinya itu menjadi lebih ganas ya. Nah, tapi bagaimana buat teman-teman yang sudah positif COVID ya? Nah, saya anjurkan tetap tenang ya buat teman-teman yang akhirnya positif COVID ya. Jangan sampai teman-teman kepikiran lalu menjadi stres ya. Karena stres itu akan meningkatkan hormon kortisol yang nantinya malah akan menurunkan sistem daya tahan tubuh teman-teman dalam melawan virus ini. Nah, jadi teman-teman harus yakin bisa sembuh ya. Tentunya dengan berusaha dan berdoa ya. Kita berusaha dan berserah pada Tuhan Sang Pemilik hidup kita ya. Karena sebenarnya hidup manusia hanya bagaikan uap ya teman-teman. Kalau Tuhan mau ambil hidup kita, tidak perlu deh teman-teman harus terinfeksi COVID. Bisa saja tidur pun juga bisa saja Tuhan ambil nyawa kita ya. Nah, jadi berusaha juga berserah. Nah, yang berusaha itu teman-teman harus segera konsultasi ke dokter kepercayaan teman-teman ya. Jangan sembarangan mengonsumsi obat ya. Kalau vitamin saja sih boleh-boleh saja ya, tapi kalau obat-obat yang macam antibiotik, kalau anti radang itu perlu bijaksana dari dokter ya untuk memutuskan apakah teman-teman itu perlu meminum obat-obat tertentu ya. Nah, karena obat pun memiliki efek samping dan bisa memperburuk keadaan teman-teman jika tidak tepat pemberiannya. Nah, kemudian untuk isolasi mandiri ini ya sangat bersyukur kalau teman-teman itu punya rumah yang memiliki banyak kamar ya. Usahakan yang sedang mengalami isolasi mandiri itu kamarnya terpisah, juga kamar mandi terpisah, dan usahakan yang memiliki balkon ya. Jadi bisa berjemur kurang lebih 10 hingga 15 menit di antara jam 10 pagi hingga jam 1 siang ya. Nah, sambil berjemur itu teman-teman juga bisa sambil berolahraga ya. Karena olahraga memang bisa meningkatkan sistem pertahanan tubuh teman-teman. Jadi bisa dengan menggerakkan kaki, kemudian mengangkat tangan ya, atau lompat-lompat kecil, lari-lari kecil ya. Nah, kemudian juga teman-teman perlu ya untuk pantau secara harian kondisi badan teman-teman, itu antara lain keluhan, kemudian suhu badan, nafas. Jadi dihitung jumlah nafas dalam 1 menitnya ya. Kemudian diukur nadi juga saturasi teman-teman. Nah, itu ada yang namanya alat
oximeter. Nah, ini penting banget untuk teman-teman punya ya. Jadi termometer dan oximeter. Nah, setelah teman-teman mencatat, teman-teman bisa dengan mudah melaporkan kondisi harian teman-teman ke dokter kepercayaan kalian ya. Nah, kemudian perlu juga teman-teman untuk makan makanan yang bergizi ya. Jadi macam protein. Jadi jangan hanya susu beruang ya, tapi intinya protein ya, protein, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Oh iya, alat makannya pun juga diusahakan itu terpisah dari keluarga yang lainnya ya. Jadi teman-teman juga bisa cuci sendiri ya alat makannya ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang mengalami demam, kemudian nafas cepat dan saturasi turun? Nah, itu harus lebih berhati-hati ya, karena kemungkinan ada radang di paru-paru teman-teman. Nah, itu mungkin perlu untuk mendapat bantuan oksigen ya. Nah, memang sekarang sudah banyak penyewaan tabung oksigen, namun tetap teman-teman perlu untuk konsultasi ke dokter kepercayaan teman-teman ya. Dan juga kalau memang masih memungkinkan, mungkin bisa dirawat di rumah sakit ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang tidak memiliki kamar banyak, bagaimana dong? Nah, bisa dengan tetap menjaga jarak ya, diusahakan jarak lebih dari 1,5 meter ya, semakin jauh semakin bagus ya. Kemudian tetap menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, menerapkan etika batuk yang baik, sering-sering mendesinfeksi barang-barang di sekitar yang sakit ya. Nah, juga kalau misalnya harus ke kamar mandi untuk mandi dan kamar mandinya hanya satu, usahakan untuk membersihkan setelah dipakai ya. Jadi ada anggota keluarga yang membersihkannya ya. Jadi supaya tidak banyak virus di sana ya tentunya. Dan juga untuk yang sakit itu harap sadar diri, jangan terlalu banyak bicara di kamar mandi, atau apalagi kalau sampai nyanyi-nyanyi ya, itu sangat berbahaya karena bisa saja dropletnya itu nanti nempel di ubin dari dinding kamar mandi ya, atau di tempat botol dari shampoo, sabun ya. Itu kan malah bisa menularkan ke orang yang sehat ya. Nah, kemudian juga untuk yang sakit, jika memang terpaksa harus makan di tempat makan yang satu, jadi tidak bisa makannya itu terpisah, itu usahakan ketika dia makan, ketika teman-teman yang sakit itu makan, maka anggota keluarga yang lainnya itu menjauh ya. Jadi usahakan bertemunya itu selalu dengan masker ya, jadi tidak melepas masker sama sekali ya. Nah, juga yang sehat, yang menjaga orang sakit itu tetap harus menjaga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya ya. Jadi ketika misalnya sampai harus tertular, tidak menderita COVID yang gejala sedang berat ya, tapi alangkah baiknya kalau benar-benar bisa tidak sampai tertular ya. Jadi benar-benar harus jaga prokes dengan ketat ya. Dan berapa lama sih sebenarnya isolasi mandiri ini? Jadi gampangnya setelah tidak bergejala itu 3 hari itu sudah bisa lah dikatakan pasien tersebut tidak lagi menularkan virus corona. Oke, jadi ini info untuk isolasi mandiri ya teman-teman ya. Saya berdoa supaya teman-teman selalu sehat, jangan sampai kita terkena COVID. Namun jikalau teman-teman sampai harus terkena COVID pun, harus tetap semangat ya teman-teman ya. Harus
berserah dan tetap berusaha. Jangan panik, jangan stres, tingkatkan daya tahan tubuh teman-teman dengan makan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup ya, dan banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Karena dengan teman-teman melakukan itu semua, ya semoga teman-teman bisa lekas sembuh. Oke, sekian info ini. Beli like sebanyak-banyaknya untuk video ini ya, komen-komen dan juga share video ini ya, supaya lebih banyak orang yang mengerti tentang info kesehatan ini ya. Dadah.